Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal. Negeri kita terkenal dengan kekuatan tradisi dan menyimpan beraneka ragam adat istiadat. Tentu saja kita patut bersyukur kepada Allah. Kita terlahir di negeri di mana semangat gotong royong, bahu-membahu, dan kebersamaan menjadi pemandangan yang tidak asing lagi. Akan tetapi, di balik tradisi tersebut, ada suatu hal yang menjadi persoalan esensial bila dipandang dari kacamata Islam. Ternyata tidak sedikit tradisi yang mayoritas dianut oleh Muslim di Indonesia sangat jauh dari nilai-nilai syariat, nilai murni dan sahih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengan mudah menyaksikan, bahkan turut terlibat dalam ritual tradisi yang turun-temurun diwariskan dari generasi ke generasi hingga di era digital hari ini. Islam tidak melarang mengikuti adat atau tradisi sebagaimana yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi tetap harus dihormati karena bagian dari adat. Namun, jika diyakini akan mendatangkan musibah dan keburukan jika tidak mematuhi adat, maka hal ini sudah tergolong pada kemusyrikan. Seperti pernikahan, beda suku, beda adat, dilarang menikah. Kasus ini banyak sekali dan tidak sesuai dengan pemikiran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konon katanya, pernikahan antar suku bisa menyebabkan rumah tangga menjadi tidak langgeng, bahkan bisa menyebabkan kesengsaraan. Dan mitos seperti ini merupakan legenda rakyat, secara turun-temurun diwariskan baik secara lisan maupun isyarat. Salah satu contoh, orang Jawa dilarang menikah dengan orang Sunda. Nih, sampeyan aku gak oleh rabi mbok wong Sunda. Soale wong Sunda iku matre. Nek sampeyan dadi wong angel, lak sampeyan di gua, syukur kowe le. Jangan salah sama orang Sunda. Kata orang Sunda, kudu silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Dalam pernikahan, duit mah masalah belakangan. Yang penting kita harus saling mengingatkan, saling membimbing, dan saling mengasihi. Juga orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa. Nih, Kahayang bapak mah maneh ulah kawin jeung orang Jawa. Orang Jawa mah koret. Ari urang mah orang Sunda beuki kana dahar. Penyaanya kana dahar. Pokona mah ulah ka orang Jawa. Orang Jawa mah koret kana dahareun ge koret. jangan salah. Orang Jawa bilang, mangan ora mangan, sing penting kumpul. Urusan duit mah belakangan. Nih, kumpul dulu, kumpul. Omongin dulu secara baik-baik. Sebenarnya, mitos ini berkembang sejak Perang Bubat antara Majapahit dan Pajajaran yang diawali dari niat Prabu Hayam Wuruk untuk mempersunting Dyah Pitaloka. Namun pada akhirnya, perang ini membawa sisa permusuhan antar suku, sehingga muncullah mitos larangan ini. Kemudian ada lagi mitos di daerah Sumatera Utara. Orang Batak itu anti menikah dengan orang Minang. Sebabnya apa nih? Dinahang dia emang membuat kalak padang. Kalak padang ini nahulit kulitan nih. Masakan na pisyak-siyak. Nalabas ko at sungutan dito na burumo.
Anggo di kunekon. Kayaknya suku mana juga banyak yang pelit. Bukan cuma Padang atau Minang aja. Di kampungku aja banyak yang pelit. Jangankan untuk orang, untuk dia sendiri pun pelit dia. Jangan salah sama orang Minang. Kata orang Minang, adat basandi syara. Syara basandi kitabullah. Maknanya apa? Adat bersendikan syara. Atau adat berpegang teguh kepada syara. Dan syara berpegang teguh kepada kitabullah atau Al-Quran. Jadi kalau berbicara tentang jodoh, maka lihat dulu agamanya. Agamalah yang dinomorsatukan. Selagi adat menyalahi aturan Islam, maka adatnya ditolak. Gitu kan ya? Mertua gue lihat gue dari agamanya gak ya? Onde na jangan mau lejo orang Batak tu kasa-kasa kare-kare. Sudah lah inyo pamale, na amuah karajo. Awak lah besi tungkin di dapur, dan inyo mahampo si dalapau. Weh, jangan salah sama orang Batak. Orang Batak itu punya 3 moto. Yang pertama, hamoraan. Artinya bekerja keras untuk meraih kesuksesan. Tapi tidak ada gunanya bekerja keras kalau tidak ada yang kedua. Hagabeon, artinya kebahagiaan. Percuma kita bekerja keras kalau kita tidak bahagia. Percuma kita sukses kalau kita tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan yang ketiga, hasangapon, artinya kehormatan. Hidup terhormat, mati juga terhormat. Tidak hanya persoalan antar suku. Beberapa daerah ada yang mempercayai tidak boleh menikah dengan orang dari desa tertentu meskipun satu suku. Kepercayaan seperti ini juga bukan termasuk ke dalam wilayah syariat. Begitu juga di beberapa suku lain yang mewajibkan membayar sesuatu sebagai syarat pernikahan. Bagi orang Bugis, wanita merupakan lambang kehormatan dan harga diri keluarga. Loh, kok mapubui ini anakku? Mapedi-pedi upatuntu iletuk sarjana. Tiga-aga pedi nerasa kesina cedek mo. Namo mitau mikingi. Siagang kaduimu mapubui ini anakku. Kata orang Bugis, innawa mitu den resisappa, si pudoko siram pete paja. Artinya, hanya budi baik yang akan saling mencari, saling menjaga dalam kenangan tanpa akhir. Dan sistem panaik ini bukan hanya ada di daerah Bugis, termasuk daerah saya, Batak, Tapanuli Selatan, Mandailing, dan lain sebagainya. Orang di Boruki, saya ini menagok boleh na binamuna. Una 7 juta na. Pala man cukupi. Na puno na ko horja na depe, keyboard na depe, para dito na depe. Sudah, madok isi. Ako na 50 juta ko, bulan na kamu no. Tapos siro mo tujuan. Mulak. Islam tidak mengenal uang panaik. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang jumlah dan besaran uang panaik. Tetapi hukumnya mubah sebagai bentuk tolong-menolong dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Terkait mahar, mahar merupakan pemberian seorang laki-laki kepada perempuan yang dinikahinya, kemudian akan menjadi hak milik istri secara penuh, serta tidak ada jumlah dan batasan yang ditentukan. Disunnahkan mahar itu sesuai dengan kemampuan laki-laki, juga tidak memberatkan. Sebaiknya kita sebagai umat Islam tidak menjadikan status panaik sebagai alasan utama dalam pernikahan, karena dia bukan bagian dari syarat sahnya pernikahan. Tidak jarang kita dengar pernikahan gagal dilaksanakan karena salah satu pasangan tidak menyanggupinya, sehingga berakhir dengan perzinaan, kebencian, bahkan pembunuhan karena sakit hati. Na'udzubillahi min dzalik. Namun insya Allah, bagi saudara-saudara kami yang masih menggunakan sistem itu, akan lebih mengedepankan agama dibandingkan adat dan tradisi. Jadi sebenarnya yang enak tuh kayaknya Betawi aja dah. Semuanya masuk. Apa kata orang Betawi? Nih, Tong, lu kalau mau nikah me suku mana aja, boleh dah. Asal jodoh lu mau makan nasi uduk. Bukan yang suka nyeruduk. Yang demen gado-gado, tapi cinta lu kagak digado-gado. Terus orangnya bukan buaya, walaupun dia suka roti buaya. kata orang Betawi, di kandang kambing di kandang kebo ngeluh. Sama seperti di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi setiap orang harus bisa menyesuaikan diri dengan adat dan lingkungan yang dia datangi. Persoalan yang lain ada lagi yang dilarang menikah karena tidak sesuai dengan ramalan perhitungan berdasarkan tanggal lahir, hari lahir, dan posisi rumah. Islam tidak mengenal weton dan primbon, menghitung hari lahir dan tanggal lahir. Bahkan mengukur menghadap kemana arah rumah masing-masing calon. Dan mereka mempercayai
jika pernikahan tetap dilaksanakan, maka bisa berakibat fatal. Di antaranya, seseorang bisa jadi meninggal dunia dan mendapat musibah lainnya. Tapi dalam Islam, jika mau menikah, Islam punya anjuran untuk lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita doakan? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Islam sendiri membiarkan beberapa adat kebiasaan manusia yang tidak bertentangan dengan syariat dan adab-adab Islam atau sejalan dengannya. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menghapus seluruh adat dan budaya masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Akan tetapi, Rasulullah melarang budaya-budaya yang mengandung unsur syirik, seperti pemujaan terhadap leluhur dan budaya-budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Peraturan agama dan adat istiadat dibuat tujuannya hanyalah untuk menunjukkan jalan hidup yang benar dan baik, serta tidak menyimpang dari koridor yang akan menjerumuskan penganutnya. Maka, sebaiknya sebagai anak muda zaman now dituntut untuk mempunyai pengetahuan mengenai keduanya, agar dapat lebih bijak menentukan dan melakukan suatu hal ke depannya, terutama dalam hal mencarikan menantu terbaik untuk orang tuamu. Maka bagi pemuda-pemudi yang sudah siap dan mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah itu tidak perlu berburu-buru, tapi dia harus disegerakan. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija." Wahai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa itu baginya bisa menjadi tameng syahwat. Nikah, udah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihiasi alam manusiawi dengan cinta sebagai rahmatnya, agar dapat hidup berkasih sayang laki-laki dan perempuan, agar dapat mengembangkan keturunan demi penerus perjuangan. Bila datang rasa cinta, hati-hati dan waspada, jaga, pelihara, serta kuasailah. Sehingga sampai waktunya halal bagimu berdua, bila biduk cinta tiba di titik nikah. Banyak sudah tunas-tunas muda berguguran sebelum berkembang, korban dari nafsu birahi durjana yang mengatasnamakan cinta.